Berarti nggak boleh pakai headset, tapi ini hujannya gede, jadi suaranya rada nggak kedengeran ya teman-teman ya, sorry. Oke, sebelumnya salam kenal dulu buat yang belum kenal, saya Leni Mulyadi, Sales Master, dan kalau buat yang udah kenal nggak apa-apa ya. Nah, saya mau nanya dulu sama teman-teman di sini siapa yang pecinta kopi? Coba boleh ketik dong di chat siapa yang suka kopi. Nah, Link suka kopi ya. Terus siapa lagi coba teman-teman yang suka kopi? Oh, Foni juga. Suamiku kata. Mau suaminya ya pecinta kopi ya. Nah, teman-teman kalau Mayvi juga pencinta kopi. Oke, bagus, banyak yang pencinta kopi ya. Sebenarnya lagi hujan gini, enak kalau kita makan kopi ya, minum kopi ya, anget-anget gitu. Pas banget. Nah, teman-teman, kalau yang pencinta kopi biasanya agak tidak suka dengan kopi instan. Benar nggak sih? Benar. Biasanya lebih suka kopi yang diseduh daripada kopi instan. Sedangkan kalau Atomi kan punyanya kopi instan ya. Nah, jadi awal-awal saya pribadi, saya sendiri gitu ya, biasanya juga meremehkan, aduh kopi Atomi, kopinya kopi instan, bakal enak nggak nih gitu. Karena kan saya biasanya senang kopinya kopi yang diseduh gitu kan, aroma kopinya jelas, terus rasa kopinya juga jelas banget gitu. Nah, ternyata setelah dicoba kopi Atomi itu emang benar-benar enak ya teman-teman ya. Ini. Nah, sebetulnya dia kopinya kopi mix. Tapi bedanya kopi instan Atomi dengan kopi instan yang lain, kopi Atomi ini dibuatnya menggunakan 100% biji kopi Arabica. Nah, kalau kopi instan yang lain itu kebanyakan kalau saya baca kenapa rasanya tuh bukan kopi banget gitu ya, beda taste-nya sama kopi yang diseduh. Karena kebanyakan kalau kopi instan itu dibikinnya dari kopi yang sudah diseduh, lalu dikeringkan, dijadikan serbuk. Nah, sedangkan kalau yang Atomi itu dibikinnya dari 100% biji kopi asli. Nah, terus satu lagi, biasanya kalau yang suka kopi hitam, itu nggak suka dengan kopi susu, karena biasanya ada juga orang yang intoleransi dengan laktosa. Jadi minum kopi susu sakit perut gitu kan. Kalau yang Atomi ini dibikinnya dari kasein alami. Jadi untuk yang ada intoleransi dengan laktosa, minum kopi Arabica Atomi ini aman ya teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat 100% Arabica. Arabicanya diambil dari yang Brasil, karena Brasil itu produsen kopi terbesar di dunia. Lalu keunggulannya di Brasil itu mungkin karena Arabica itu kan memang lebih, nanti saya jelasin ya tentang kopi Arabicanya ya. Nah, terus lalu ini pakai kasein alami yang kalau biasa, kalau misalnya yang sering ada di pasaran itu biasanya pakai sodium kasein. Jadi bukan kasein alami dari susu ya, tapi dari zat kimia gitu, yang lebih mudah larut dengan air. Tapi kalau misalnya yang Atomi, itu betul-betul dia diambil dari kasein alami susu. Jadi tinggi akan protein. Nah, ini yang tadi mau saya jelaskan. Kalau Arabica itu emang kopi yang paling tenar itu kopi Arabica. Lebih diunggulkan dibandingkan kopi Robusta. Karena kalau untuk pencinta kopi di seluruh dunia itu udah tahu lah ya gitu. Brazilian Santos, terus ada kopi Kenya, terus ada Jamaican Blue Mountain. Biasanya Jamaican Blue Mountain ini yang lumayan tenar gitu, banyak yang suka. Itu wanginya tuh enak banget, sama taste kopinya itu kerasa dibilang tuh ada manis-manisnya, nggak sepenuhnya pahit, terus nggak terlalu asam. Kalau yang dia pengolahannya bagus. Nah, kopi Arabica ini kenapa bisa mahal? Karena dia tumbuhnya harus di daerah dataran tinggi. Ketinggian 1000 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Dan yang bagusnya lagi, kopi Arabica itu mengandung kafein yang lebih kecil dibandingkan kopi Robusta. Jadi kalau misalnya banyak yang bilang kafein itu kan nggak bagus ya kalau kebanyakan buat tubuh. Nah, jadi kenapa harus pilih kopi Arabica? Karena kafeinnya jauh lebih sedikit dibandingkan kopi Robusta. Nah, ini perbandingannya seperti ini ya teman-teman ya. Dari bentuk bijinya, kalau kopi Arabica itu bentuknya oval sama datar, terus biasanya ada gelombang bagian tengah. Nah, ini biasanya kita kalau ke tempat-tempat yang kopi, nangkring-nangkring kopi yang suka lihat biji kopinya, akan kelihatan ya biji-bijinya ya. Dan ini emang yang dicari yang seperti ini, yang bentuknya Arabica itu yang lebih enak rasanya.
Nah, kalau Robusta itu bentuknya relatif lebih kecil, bentuknya bulat, dan garisnya di tengahnya lurus. Nah, kalau rasa dan aroma dari Arabica ini bervariasi. Kadang-kadang suka ada yang rasanya rasa buah-buahan gitu kan. Ada yang wanginya wangi apel gitu. Karena emang Arabica ini paling gampang terpengaruh rasa dan bau. Makanya kalau misalnya yang pencinta kopi, biasanya tahu kalau Arabica dia ngolahnya nggak bener, itu rasanya nggak enak banget. Jadi rasa asam aftertaste-nya itu di mulut nggak enak gitu. Jadi daripada beli yang Arabica ngolahnya nggak betul, itu lebih mending minum yang Robusta. Karena rasanya pahit gitu, lebih enak. Tapi kalau misalnya Arabica, terus dia ngegreennya bagus, maksudnya ngegilingnya bagus, dan pengolahannya bagus, itu taste-nya bakal enak banget karena bisa berbagai macam rasa yang keluarnya itu full banget lah, pokoknya enak gitu. Nah, seperti yang tadi saya bilang, untuk Arabica itu butuh ketinggian dataran tinggi, sedangkan kalau Robusta itu cukup di 600 meter juga udah bisa tumbuh tanamannya. Jadi nggak terlalu ribet lah, nggak terlalu rewel gitu. Nah, untuk suhu biasanya yang bagus untuk tanaman kopi Arabica itu antara 15 sampai 24 derajat Celcius. Makanya kenapa banyak di Brasil yang bagus ya. Nah, terus untuk Robusta itu 24 sampai 30 derajat Celcius. Di Indonesia kebanyakan Robusta Arabicanya juga ada, tapi nggak terlalu banyak. Nah, ini yang tadi saya juga jelaskan. Untuk Arabica itu mekanisme penanaman sedikit sulit. Karena budidayanya sempit ya, dia harus di kaki gunung dan juga rentan terhadap hama. Karena itu harganya jadi mahal. Cara panennya juga sulit. Kalau misalnya Arabica itu nggak bisa pakai mesin, jadi harus dipanen pakai tangan gitu, dipetik, dipilihin satu-satu. Sedangkan kalau Robusta itu bisa pakai mesin, jadi kelihatan karena bijinya kan tadi bentuknya datar. Kalau biji yang kurang baik dari batang pohon tuh bisa langsung ikut terpanen, nggak masalah gitu, bisa disaring dengan lebih gampang. Nah, yang tadi juga saya jelasin, kafeinnya kalau Arabica relatif lebih rendah, sedangkan si Robusta itu lebih tinggi. Dan aroma kopinya yang paling enak itu memang aroma kopi Arabica kalau kita sebut. Wanginya itu pekat dan yang seperti saya tadi juga jelaskan bisa beda-beda aromanya tergantung dari daerah penanamannya. Nah, terus yang ini ya, yang membedakan kopi Atomi dengan kopi instan yang lain. Kalau kopi instan yang lain yang saya bilang tadi kan bukan dari 100% kopi asli. Nah, ini juga yang membedakan kenapa orang yang senang dengan kopi nggak suka dengan kopi instan. Karena kopi itu biasanya begitu digiling, nggak tahan lama. Jadi kenapa kalau pencinta kopi itu biasanya mereka beli biji kopi dibanding beli kopi yang sudah dalam bentuk gilingan. Karena biasanya kalau dalam bentuk gilingan itu tahannya hanya paling lama itu 2 bulan. Paling lama 2 bulan. Tapi biasanya 1 bulan aja aromanya sudah hilang. Udah beda gitu. Jadi kita kalau misalnya menyeduh kopi yang baru digiling sama menyeduh kopi yang sudah lama bentuk bubuknya, itu aromanya akan berbeda. Rasanya juga bisa berubah. Tergantung dari cara kita menyimpan bubuk kopinya. Nah, jadi untuk yang Atomi, kopi Arabica udah jelas biji Arabicanya udah bagus ya. Supaya bisa tahan lama, Atomi itu melakukan microgrinding teknologi. Jadi biji kopinya dihaluskan sampai dalam ukuran 19 mikro. 19 mikro. Jadi kecil banget ya teman-teman ya. Sedangkan kalau kita tahu tepung ya, ini ada di atasnya tulisan kalau tepung sendiri itu diameternya itu masih sekitar 70 mikromil ya. Jadi kalau misalnya kita lihat tepung yang biasa kita suka pakai masak gitu, tepung di dapur sama kopi Arabica-nya Atomi, itu sebetulnya gilingannya lebih halus yang kopi Arabica Atomi. Nah, terus di sini ada dalam kurung 200 mesh ya. Mesh itu sebetulnya bisa dibilang jumlah lubang yang ada di setiap butirannya. Jadi setelah kita grinding, kita haluskan, si partikelnya itu jadi dalam satu butiran kecilnya ada lubang-lubang. Lubang-lubang itu fungsinya untuk menyerap air ya, gitu. Jadi untuk masuk cairannya lebih gampang. Kalau tepung biasa itu paling cuma ada 200 lubang dalam satu partikelnya. Sedangkan kopi Arabica Atomi itu ada 3.000 lubang. Jadi ini benar-benar menggunakan hyperfine grain, jadi menggunakan
Hyperfine untuk yang menghancurkan teknologinya udah teknologi bagus banget. Nah, satu lagi yang saya suka, yang di kopi Atomi ini menggunakan ultra freezing. Jadi untuk menghancurkannya itu bukan di press, teknologinya bukan cuma sekedar di press, tapi dibekuin dulu. Biji-biji yang tadi ya kopi arabikanya itu dibekuin supaya tidak kehilangan yang itu yang saya tadi ceritakan. Kalau misalnya biji kopi yang sudah dibubukkan, dihancurkan, itu aromanya mudah sekali hilang. Jadi paling tahan itu cuma 1 bulan. Gitu. Udah hilang, udah beda lah rasanya gitu. Itu betul-betul harus di packing kedap udara, nggak boleh kena oksigen, nggak boleh nggak boleh tercampur dengan oksigen supaya aroma dan rasa tidak berubah. Jadi yang di Atomi ini prosesnya itu didinginkan, lalu ditambahkan dengan nitrogen supaya rasanya itu dan wanginya semua tidak berubah. Jadi bisa awet lebih lama. Keren banget ya teman-teman ya. Jadi kita bisa punya kopi instan yang tahan lama. Begitu kita buka kemasannya, kita seduh, itu aroma kopi benar-benar jelas kecium. Beda banget sama kopi instan yang lain gitu. Aromanya bukan kopi beneran gitu, kopi bohongan gitu. Jadi kalau yang pencinta kopi kan biasanya senang menyeduh kopi tuh senang meniup aroma kopi yang baru digiling gitu kan, wanginya enak banget gitu, beda sama kopi instan. Nah, yang aromanya kopi Arabica Atomi itu bisa seperti wangi kopi yang baru digiling. Karena teknologinya ini ya teman-teman ya. Nah, ini juga kopi instan biasa saya kasih lihat ya, biasanya langsung di spray untuk pengeringannya. Jadi ada tulisan yang di atas ya, FD frozen dried. Ini yang tadi saya bilang didinginkan baru dihancurkan, itu yang kopi Atomi. Sedangkan kalau kopi instan lainnya itu mereka dari biji itu malah dibikin ekstraksi dulu, bikin cairan dulu, baru dikeringkan. Jadi makanya bisa hilang rasanya dan wangi kopinya juga dalam proses pengeringan ya, itu udah sedikit menguap lah gitu. Karena dikeringkannya dengan di spray gitu, dipanasin gitu ya. Nah, ini yang tentang tadi Cafe Arabica Atomi kan sebenarnya coffee mix ya bisa dibilang. Orang suka pada nggak mau minum coffee mix, takut susunya bikin sakit perut. Nah, yang Atomi itu menggunakan kasein alami. Jadi bukan benar-benar susu murni ya teman-teman ya. Tapi ini memang diambil dari susu, tapi yang tidak ada laktosanya gitu. Jadi kan sebenarnya kalau dari susu itu ada komponen yang disebutnya lemak, laktosa, dan protein. Nah, ini protein susu itu disebutnya kasein yang bebas laktosa itu gitu. Nah, itu yang digunakan oleh Atomi sebagai campurannya. Jadi benar-benar hanya protein susu. Jadi kalau kita pakai susu biasa, itu biasanya ada lemak susu sama ada laktosa. Terus kalau misalnya dibilang susu tanpa lemak, kan kita suka ada bilang, pakai susunya yang tanpa lemak aja, tapi biasanya susu tanpa lemak itu masih tetap ada laktosanya. Sedangkan yang Atomi, laktosanya pun dikeluarkan, jadi benar-benar hanya ada protein susunya aja. Jadi ini yang bikin kopi Atomi nggak sakit perut juga. Nah, terus juga yang tadi, kopi Arabica, kenapa banyak yang suka nggak mau minum kopi Arabica selain asam tadi juga, biasanya kalau ngolahnya nggak benar itu juga sama. Tingkat asam yang tinggi itu bisa bikin perut jadi sakit. Karenanya kopi Atomi itu kan karena udah diolahnya dengan sedemikian rupa, rasanya tidak berubah, terus wanginya tidak berubah, dan tingkat keasamannya juga benar-benar stabil. Karena biasanya yang bikin asam itu cara proses pengolahan yang tidak betul. Jadi cara penggilingan sama cara pengeringan yang tidak betul dari kopi Arabica, itu yang bisa bikin rasanya tetap asam. Nah, ini ya proses yang lebih jelasnya lagi. Jadi pertama, biji kopinya diimpor dari Brasil. Lalu dicek dulu penyimpanan bahan bakunya tuh pasti higienis dan aman. Nah, ini ditimbang, proses penimbangannya juga yang Atomi benar-benar teliti. Lalu pencampurannya dilihat melalui jaringan mesh itu yang ada lubang-lubangnya, jadi disisihin kalau ada benda-benda yang asing gitu ya, yang misalnya kecampur dari hasil pemetikan kan biasa aja suka ada gitu. Nah, terus pengemasannya, udah pengemasan dengan bagus juga, masih ada deteksi logamnya dengan pemeriksaan Sinaltex. Takutnya, ya namanya kan pakai mesin gitu ya, pengemasan stick, apakah ada yang sampai zat asing yang masuk gitu ke dalamnya. Baru pengemasan dan pengiriman ke kita. Jadi kita lihat ya quality control dari Atomi ini bagus banget. Dan saya ingat pernah ya, kalau nggak salah Ling pernah cerita ya,
Jadi kopi Atomi itu pernah sempat ditarik ya, yang batch yang berapa gitu. Cuman karena kurang selisih, timbangannya selisih berapa, cuma sedikit ya, nggak nyampe segram gitu ya, Ling ya. Iya, betul, sedikit sekali. Langsung ditarik Ya sama Atomi ya. Jadi Atomi itu benar-benar mengutamakan kualitasnya. Nah, ini ya teman-teman, kalau bisa dilihat, kalau kita mau belanja di web Atomi, untuk yang Cafe Arabica yang 200 stick isinya, harganya 372.000, PV-nya 3.900, yang 50 stick harganya 105, PV-nya 1.200, yang black ini belum ada di web Indonesia ya, masih dibilangnya coming soon karena di katalog kita udah ada. Tapi teman-teman bisa order di web Korea. Bisa hubungi leadernya masing-masing. Cukup sekian, mungkin ada yang mau bertanya atau mau ikutan sharing, saya kembalikan ke Ika. Ya, thank you Leni buat sharingnya. Nah, teman-teman, pastikan di sini tadi pasti tanya siapa pencinta kopi banyak ya. Jadi mestinya pengalamannya juga udah banyak. Nah, mungkin teman-teman juga bisa saling sharing di sini supaya buat teman-teman yang hadir hari ini yang mungkin belum coba kopi dari Atomi, supaya makin yakin nih harus coba ataupun harus pilih kopi Arabica Atomi. Yuk teman-teman kita buka yuk sesi sharingnya. Boleh sharing deh, kalau bertanya kayaknya tadi udah jelas banget sih ya kalau Leni jelasin kenapa sih kopi Atomi itu bagus gitu ya. Dan Atomi sih nggak usah diragukan lagi ya teman-teman, semua produknya bagus termasuk kopinya. Dan kalau kopinya itu kalau kita lihat ya teman-teman ya secara harga itu termasuk murah ya menurut saya ya. Karena kopi-kopi yang kita kenal di Indonesia, kopi saset terutama ya, harganya juga sudah nggak selisih jauh ya. Kalau persatuannya teman-teman jangan ngelihat 372.000 ya. Gitu ya, itu kalau belinya 200 saset teman-teman. Tapi kalau belinya kita hitungnya satu 1.800. Iya, satu sasetnya hanya 1.800 teman-teman. Ya kalau misalnya beli yang 50 saset juga nggak apa-apa sih, tapi kalau mau lebih hemat teman-teman bisa sharing juga ya. Gantian beli yang satu pack gede, cuman jatuhnya 1.800. Rasanya dengan kopi-kopi yang ada di pasaran Indonesia juga nggak signifikan ya bedanya ya teman-teman ya. Tapi kopi Atomi berkualitas kopinya dan susunya juga menggunakan kasein susu ya, aman banget gitu teman-teman, nggak bikin kita kembung ya kan, nggak bikin gendut juga teman-teman gitu kan. Ya saya sih sehari masih beberapa kali sih ngopi, tapi dengan kopi Atomi sih nggak kerasa asam juga di mulut gitu ya, semuanya enak banget gitu. Nah buat teman-teman yang lain boleh sharing tentang kopi, boleh mau punya pengalaman tentang produk yang lain juga silakan. Tapi hari ini sih kita sebenarnya pengen memperjelas nih teman-teman yang belum beli kopi Atomi, habis Zoom ini harus beli kopi Atomi, harus ganti ke Atomi kopinya gitu teman-teman. Karena apa? Pertama kita sudah member di Atomi ya teman-teman ya, kebanyakan pasti saya yakin sudah member Atomi. Kedua, ya kalau kita bisa mendapatkan barang dengan berkualitas seperti ini gitu teman-teman, dengan harga yang relatif cukup murah, kenapa kita masih menggunakan produk merek lain gitu teman-teman, gitu ya. Itu sayang banget. Jadi mendingan kita pilih yang pasti-pasti aja deh teman-teman. Terus kalau kopi Atomi ini boleh nggak sih buat anak-anak? Pertanyaan saya nih Leni, boleh nggak kalau kopi Atomi ini buat anak-anak? Ini ada yang ini ya, angkat tangan ya, Mayfi mau sharing kah? Oh iya deh, saya mau sharing nih. Oke, silakan. Ya, sorry ya nggak buka kamera, takut kepental. Ya, saya tuh suka ngopi dari dulu gitu ya. Tapi kalau ditanya jenis-jenis kopi kayak apa, saya nggak pernah memusingkan. Pokoknya yang bagi saya yang enak gitu ya, enak selera saya gitu. Cuman kan belakangan saya punya masalah gitu, beberapa tahun yang lalu masalah dengan lambung. Jadi
antara pengen dan takut gitu. Jadi saya seringkali saking kepengennya ngopi, biasanya saya kalau mau ngopi saya minum obat mah dulu gitu. Jadi minum obat mah baru entar berapa lama baru ngopi gitu. Atau kalau lupa yang ngopi nanti udah sadar ngopi segera saya cari obat mah gitu ya. Nah, terus saya happy banget ketemu kopi Atomi ini. Ada beberapa alasan yang membuat saya happy. Pertama yaitu saya minum kopi Atomi sehari kadang 2, kadang 3 kali gitu ya. Itu nggak bermasalah buat lambung saya gitu. Terus dari segi rasa, buat saya tuh kalau kopi-kopi instan itu kan biasa suka apa ya rasanya tuh ampiang tuh apa ya? Maksudnya tuh jadi cuman ya kayak rasa gitu aja lah, nggak ada yang Nggak nggak ada kerasa yang kopinya ya. gitu. Nah, kalau kopi Atomi itu enak gitu, jadi mau minum sedikit-sedikit, dinikmati tuh mantap banget gitu. Terus bisa diminum mau dingin, kalau kayak sekarang nih saya barusan bikin kopi saya kasih es gitu, karena kan di tempat saya lagi panas gitu, wah enak banget gitu. Nah terus, yang lain yang membuat saya suka adalah karena saya suka ngopi, anak saya juga suka ngopi gitu, tapi saya tuh sebenarnya keberatan anak saya ngopi, kalau kopi-kopi lain gitu kan. Karena menurut saya anak saya masih waktu itu ya masih anak-anak remaja gitu loh, masa ngopi gitu ya, sering-sering ngopi gitu. Ya ketemu kopi Atom ini, wah saya happy banget. Jadi maksudnya bisa menyenangkan dia, dia boleh ngopi karena kan kadar, itunya sangat rendah gitu ya, kadar kafeinnya. Jadi menurut saya itu relatif aman gitu kan, sangat lebih aman buat daripada kopi yang lain. Terus, nah ini kemasannya itu elegan menurut saya. Jadi kalau kita ngasih kopi ya, misalnya kita ketemu teman, "Nih, gue kasih kopi 2 sachet, 3 sachet." Nggak malu-maluin gitu ya. Karena pernah teman saya kasih kopi gini, saya pernah kasih dia kopi, 10 sachet gitu, karena saya pikir kan di rumahnya dia tuh banyak orang, terus dia bilang, "Ih jangan banyak-banyak, nggak apa-apa minum aja buat nanti sekeluarga, janganlah mahal," gitu. Jadi saya tanya, "Emang menurut kamu satunya berapa?" Gitu, saya bilang gitu. Oh, "Ya kalau satu 10.000 kan kamu kasih 10 udah 100.000, sini saya bayar ke saya 100.000 saya kasih 1 dus," saya bilang gitu ya. Jadi, kemasannya tuh elegan gitu loh, bagus banget gitu. Ya, minimal itu sih yang saya rasain, kecintaan saya sama kopi Atom itu gara-gara itu. Tapi yang paling utama tuh anak saya paling happy karena dia boleh minum kopi, jadinya hampir setiap hari dia minum kopi. Yang sama saya dibebaskan aja lah nggak apa-apa gitu, karena ini kan kafeinnya rendah banget gitu kan, gulanya juga gula buah gitu kan, nggak membuat dia nanti jadi gendut, nggak membuat dia nanti jadi nggak bisa tidur atau apa gitu. Ya itu sih, happy lah pokoknya teman-teman yang belum nyoba kopi Atomi, saya bilang mah nggak akan menyesal, bener-bener nggak akan menyesal. Oh ya, kadang-kadang kalau kopi saya udah tinggal dikit gitu ya, terus, lama gitu datangnya kan perlu 2, 3 hari, saya kadang suka saking pengen selalu ada stok di rumah saya, jadi saya selalu, ngerepotin Buria. "Pinjam kopi 100 biji, nggak ada dus, nggak apa-apa, nggak usah didusin, saya nggak butuh dus untuk kopinya, nanti saya order ganti," gitu. Supaya di rumah selalu ada. Ya itu aja deh, makasih ya. Iya, oke, thank you Mevi. Emang benar banget ya. Anak-anak tuh cukup happy kalau anak saya juga sama seneng ngopi, apalagi anak saya malah lebih kecil lagi, masih SD kelas 4 ya. Cuman dia tuh seneng banget ngopi gitu. Sekarang sih dibebasin, tapi ya nggak setiap hari. Tapi dia seneng banget karena semenjak ada Atomi, jadi dia bisa ngopi. Benar banget Mevi. Ya udah, kita juga lebih tenang ya teman-teman, karena kita tahu banget seperti apa kualitasnya dari kopi Atomi itu ya. Dan ya tadi benar, aman buat lambung ya, buat dia juga nggak kembung. Dia minum 1 loh, nggak setengah lagi, nggak seperempat atau 1-2 sendok ya. Dulu kan zaman dulu kalau anak pengen ngopi ya, kita ngopi udah kasih 1 sendok gitu. Udah ya cukup ya gitu ya. Sekarang dia 1 saset teman-teman gitu. Tapi dia puas. Kadang-kadang kalau dia lagi, kata dia, "Mami aku capek banget ya bangun tidur tuh, misalnya masih kerasa ngantuk padahal pagi harus sekolah." Dia suka minta kopi gitu, lucu banget gitu. "Mami kopi ya, karena aku pengen banget ngopi," gitu. Ya udah dikasih kopi 1 gelas, dia bawa tuh di depan komputer, wah si Lisan lagi kopi juga. Dibawa dibawa ke komputer kata dia,
enak mami, aku jadi fresh katanya gitu. Wah, luar biasa deh kopi Atomi. Thank you ya. Ada teman lain mungkin? Ayo berbagi dong liter-liter yang sudah maniak kopi nih Oke, supaya Kak, saya boleh, Kak. ya, yuk Ling. Ya, tadi sama seperti Ibu Mayvi ya, share kalau saya sih sebenarnya nggak ada masalah dengan kopi. Maksudnya lambung saya oke-oke aja, mau kopi apapun gitu ya. Tapi yang paling rewel itu lambung perut suamiku. Dia tuh maksudnya dikit aja ya rasa asem gitu ya. Pokoknya nggak enak lambung gitu ya. Pokoknya kopi-kopi yang nggak jelas. Apalagi merek-merek tertentu sih, ada satu merek yang udah terkenal banget di supermarket juga dia nggak bisa banget, dia cuma bisa satu kopi ada yang buatan dari kota Tasikmalaya, jadi saya selalu belinya yang dari kota Tasikmalaya itu karena itu aman buat lambung. Sampai akhirnya dia nemu kopi Atomi. Itu kan saya dengar-dengar ya kopi Atomi aman karena kasein susu bla 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 gitu ya kelebihannya. Lalu saya coba kasih ke suami saya, terus biasanya kalau dia asem, begitu dia teguk sedikit aja dia udah komplain, nggak enak, asem nih, nggak bisa nih, gua nggak bisa, katanya gitu ya. Cuman yang Atomi, dia sambil ngopi-ngopi, dia juga nggak kerasa kali ya, udah habis, saya juga, habis kopinya ya, terus gitu saya tanya, ini untuk pertama kali ya, saya tanya, nggak asem ya? Saya bilang, nggak, oke-oke aja ya lambungnya ya? Terus dia juga baru sadar, oh iya ini kopi apa? Dia bilang gitu ya, kopi Atomi, saya bilang gitu, oh berarti nggak apa-apa, bener ya. Jadi sekarang dia selang-seling karena dia masih suka kopi yang buatan Tasik itu ya, kopi hitam sih itu, kopi tubruk ya. Jadi benar-benar yang masih ada itu bubuk serbuk-serbuk kayak gitu. Dia masih suka itu juga sih. Cuma kalau dia kopi susu, nah itu pilihannya ke kopi Arabica Atomi. Sama tadi Leni ngejelasin satu hal, thank you ya, saya jadi bisa menjelaskan sekarang ke member-member buat mereka yang berkomen. Sama ini kan saya memberi kelebihan dari itu tuh dari Arabica Atomi itu cuman ya kasein susu, kasein lagi gitu ya. Sama gulanya bisa diatur buat yang gula darah tinggi, diabetes kayak gitu ya. Cuman itu aja. Tapi tadi saya dapat hal baru gitu ya bagi mereka yang berkomen, udah kayak gitu mah udah nggak akan enak lah, apalagi buat pecinta kopi tadi ya yang Leni sebutin di awal ya. Udah jadi serbuk, bubuk kayak gitu udah nggak akan enak lah gitu ya. Cuman sekarang saya bisa menjelaskannya gitu ya, kenapa yang kopi Arabica Atomi masih enak-enak aja tuh gitu ya, udah bentuk kayak gini. Justru kalau untuk traveling kan ya repot banget kali ya untuk traveling mah, udahlah kopi Arabica Atomi lah gitu ya, udah simple, udah oke, gulanya bisa diatur, enak pula ya, maksudnya nggak merusak si kualitas dari kopinya pula gitu ya, dengan tadi di teknologinya yang sebegitu canggihnya ya, itu saya baru tahu ya. Ya mungkin saya udah baca-baca tapi nggak ngeh gitu. Tadi Teni jelasin lagi ya, itu sekarang saya dapat satu hal lagi yang saya bisa jelasin ke member saya kalau dia ya khususnya para itu ya pria-pria ya yang pecinta kopi, dia ngomongnya gitu udah nolak, nyobain pun nggak mau gitu ya, kan ngeselin gitu ya, ya coba dulu kek, saya bilang gitu ya. Saya udah kasih sampelnya udah gimana juga dia bilang tetap pokoknya nggak akan enak, dia ngomong gitu ya. Tapi sekarang saya bisa mulai menjelaskan gitu kelebihan lain dari kopi Arabica Atomi. Sekali lagi thank you Leni. Sama-sama, Ling. Soalnya kan emang kalau dengar kata instan itu pecinta kopi itu udah langsung gitu kan, baunya pasti beda gitu. Tapi kalau misalnya mau cobain bener-bener yang black ini ya, ini blacknya bener-bener enak, wanginya juga keluar, kerasa banget lah pokoknya. Nah itu biasanya yang black nih, Len, pertanyaan nih. Kadang-kadang orang ya tadi balik lagi ya, yang tukang ngopi banget nih, kadang-kadang bilang kopinya Atomi tuh nggak kerasa gitu. Nah apakah salah penyeduhan ataukah sistemnya bagaimana, Len? Atau airnya kurang panas atau terlalu panas atau bagaimana, Len? Supaya pencinta kopi juga pas menikmati jadi wah dapet nih kopinya gitu. Ya justru kalau yang Atomi enaknya gini, kalau pencinta kopi biasanya kan tahu ya cara penyeduhan kopi juga berpengaruh gitu kan. Yang ada pakai misalnya kayak di drip sama di yang teduh langsung itu rasanya bakal beda. Itu kan tergantung selera masing-masing. Nah enaknya yang Atomi itu bisa berbagai macam gitu. Jadi kita mau bikin kopi dingin aja bisa gitu. Kan sekarang udah mulai orang-orang juga senang bikin cold brew gitu ya. Nah cobain yang si Black Atomi ini dibikin cold brew juga enak. Tapi kita nggak usah capek-capek nungguin sampai ampasnya. Biasa kan kalau gitu kan kita seduh dulu terus pakai Vietnam drip nungguin sampai setetes
tetes baru masukin kulkas gitu kan. Buat dapetin cold brew itu lama gitu kan. Kalau yang black atomy itu gampang, kita cuma tinggal kocekin sama air, ya air biasa aja ya, nggak usah air dingin, jangan air dingin, air yang biasa gitu. Tapi harus sesuai dengan takaran ya, paling banyak 100 mili. Kalau kebanyakan emang rasanya jadi kurang, karena takarannya emang airnya 100 mili aja gitu. Terus kita masukin ke kulkas, itu begitu kita keluarin, itu udah dapet taste yang cold brew banget. Jadi kita aduk dulu gitu kan, terus masukin kulkas, antepin aja 2 jam gitu. Terus kita keluarin dapat yang kopi dinginnya udah pas, rasanya juga enak. Karena kopi kan emang kalau diseduh dengan suhu berbeda, rasanya akan berbeda. Yang atomi pun seperti itu. Nah, betul, pH airnya juga pengaruh. Kalau misalnya airnya dapetin yang airnya bagus, itu rasanya juga akan jadi bagus, enak. Oke. Nah, kalau bedanya kopi black mini dengan kopi black yang satu lagi, yang milinya lebih gede, Len. Nah, Beda itu di air, Kak. lebih pas yang mana kalau buat ini? Kalau Pengaruh buat suasana hati, bener nih. Kalau misalnya buat pencinta kopi, mending ngambil black yang biasa, jangan yang mini. Kalau yang mini itu benar-benar harus airnya dikit banget. Oke, Gitu. jadi itu buat yang cuma pengen ngopi tapi sedikit Ya, gitu ya. Ya. Oke. Jadi Nah, kurang puas lah gitu kalau yang mini sebetulnya sedikit. Ya. Nah, itu teman-teman ya, walaupun yang ini lebih murah tapi porsinya lebih sedikit, teman-teman. Kopinya sama, kualitasnya sama, hanya beda porsi kopinya aja. Jadi nggak pengaruh ya, teman-teman. Kalau mau pakai 2 juga silahkan, tapi kalau dihitung-hitung ya kurang lebih mirip. Mendingan beli yang kapok, yang kopi biasa. Jadi 1 saset, teman-teman bisa 100 ml air, itu enak banget, pas gitu. Nah, ini ada yang ini nih, kafeinnya berapa banyak ya? Dari Indrawati ya. Ada lain keterangan kafeinnya berapa banyak? Si kopi atomi? Nggak ada ya kayaknya ya. Nanti dicari dulu ya. Terus si cing nih, saya suka yang black, nggak pahit, ada manis-manisnya. Buat tiramisu, pernah dicoba, enak pakai 4 saset yang mini. Wow, asik banget ya. Sharing dong, Cing, nanti resepnya boleh nih. Gitu. Ya, silakan. Atau Cing nih, Christine Cing mau sharing? Bentar ya. Sok, Len, silakan, Len. Bentar, Len ya. Ibu Len. Len. Oke, Ci. Oh, Ya, sok, yang sok. lain dulu. Saya sambil Sok. beres-beres. Bu Foni tuh, Bu Yang Foni lain mau dulu. ngomong Nggak apa-apa, siapa? Christine dulu Ya, aja. Christine Cing tuh sambil beres-beres, dia lagi sempet. Ayo, Cing. Saya mah apa ya, kopi mah enak, yang Arabica enak, betul nggak boleh terlalu banyak airnya. Kapan saja itu dulu anak saya mah sampai tiap hari, sampai saya dibilang stop, nggak boleh keseringan. Apa ya, pokoknya buat tamu yang datang ke rumah itu harus ada kayaknya stok kopi. Terus dibikin itu, saya sih suka dibikin kayak bolu tuh, pernah ada resep yang di Atomi Indonesia, saya pernah coba, itu enak juga, walaupun bentuknya nggak berapa cantik, tapi rasanya mantap gitu. Yang penting rasa. Iya, yang penting rasa. Aduh, apa tuh waktu itu di Atomi Indonesia saya lupa, pokoknya dia ada kayak seperti dikukus gitu, terus dibikin apalagi tiramisu, memang enak sih yang black. Udah, apalagi diminum langsung juga tuh udah pasti enak ya. Kalau saya sukanya agak panas-panas gitu. Ya gitu aja, Ci. Thank you. Ya, thank you, Cing. Poni mau sharing ya? Ini Ya. sambil nyari ya, persentase kafeinnya saya belum nemu. Oke, Ya, Leni, thank you banget ya penjelasannya ke sana simpel, tapi saya sama tuh kayak Ciling, saya banyak dapat beberapa poin yang ternyata kan kita suka bilang ya, kenapa sih di kopi Atomi itu kalau pasti seduh itu sama sekali nggak ada ampasnya gitu ya. Nah, ternyata itu bisa jadi dari butiran yang tadi ada 3.000 bolongan itu, jadi dia benar-benar hancur gitu ya. Mungkin itu makanya kena air dispenser aja juga dia hancur. Nah, itu satu. Yang kedua tadi Ika ada sempat bilang bahwa takut gemuk gitu ya. Sekarang ternyata minum ini nggak gemuk. Itu benar banget. Di member saya ada satu, itu udah fanatik sekali sama kopi. Jadi waktu tadi saya sambil Zoom, saya tuh sambil WA-an tuh. Karena dia sering bilang, dia nggak berani minum kopi banyak-banyak dulunya di luaran. Karena setiap kali dia minum,
dia kan nggak bisa minum kopi hitam ya, jadi selalu kopinya campuran gitu, entah coffee latte, entah segala macam cappuccino. Nah, tapi dia kalau minum kopi rutin, dia akan gemuk gitu. Nah, dia sejak minum kopi Atomi itu sampai sekarang dia nggak pernah mau ganti, nggak pernah mau ganti karena dia bilang dia setiap kali minum satu hari dia bisa 2 kali, tapi dia nimbang itu nggak pernah naik. Jadi dia minum kopi ini udah lama, udah setahun lebih kali. Nah, itu. Terus kalau kayak saya, Len kan tadi bilang ya kalau pencinta kopi, dengar kopi saset nggak tertarik. Bener ya, Len? Iya. Nah, itu saya. Karena saya tuh peminum kopi tubruk. Ya. Jadi muka boleh cewek tapi minumnya kopi tubruk kalau saya gitu, demennya kopi hitam yang diseduh. Nah, itu saya gitu. Jadi sebenarnya saya bukan pencinta kopi saset, apalagi kopi-kopi yang 3 in 1 gitu. Iya, Saya bukan. sama. Nah, saya dari dulu pernah sih ngeliat orang-orang ngeliat pakai kopi saset, saya coba gitu. Saya pengen tahu apa sih enaknya minum kopi saset. Ternyata buat saya nggak ada enak-enaknya karena cuma manis doang. Kita kalau yang udah biasa minum kopi hitam, kalau saya masih ada pakai gula walaupun cuma sedikit gitu. Tapi kan itu pahitnya enak gitu ya. Nah, bener juga. Aduh, ini Leni tuh hari ini tuh banyak ngomong dan saya setuju banget. Banyak banget. Saya cobain kopi Arabica, manapun saya nggak suka. Karena saya daripada disuruh minum kopi Arabica, saya mendingan minum jamu. Karena kopi Arabica yang dibikin di sini rata-rata nggak enak. Pahitnya nggak enak gitu, dan asamnya nggak enak. Ya, Jadi saya tuh bukan enak. pencinta Arabica. Jadi saya tuh pencinta Robusta sebenarnya gitu. Karena aromanya Robusta tuh menurut saya lebih stabil. Ya kalau Arabica kan enggak ya. Nah, akhirnya tapi kan saya penasaran kan. Pak Bos kan tuh sering tuh minum kopi Arabica pakai ginseng. Ini Pak Bos sih sering banget gitu ya. Jadi saya ikutan belilah si Arabica ini karena sebenarnya saya nggak tertarik gitu. Awal-awalnya saya nggak tertarik. Akhirnya saya beli dan saya minum. Ternyata enak banget. Buat saya enak banget padahal Arabica. Dan tapi asemnya tuh nggak ada. Asemnya nggak ada, pahitnya ada, terus si kaseinnya juga enak. Dan rasa manisnya kan walaupun kita tuang semua, itu rasa manisnya tuh nggak ada gitu loh. Menurut saya nggak ada. Beda ya manisnya ya. Beda. Jadi sejak itu, jadi sekarang kita di rumah juga selalu ada. Walaupun kalau saya pakai pagi, saya pasti minumnya kopi tubruk pasti gitu, kopi hitam. Saya pernah minum black Arabica-nya Atomi, itu pun saya bisa minum. Tadinya saya nggak bisa minum Arabica, 100% Arabica, saya nggak bisa. Sekarang saya bisa minum. Nah, yang bikin saya makin ini ya. Saya tuh sebenarnya paling merasa rugi kalau saya diajak ke coffee shop mahal. Saya paling merasa rugi karena kenapa? Pesan kopi hitam saya nggak suka, rata-rata Arabica, ya Arabica mereka buat saya tetap rasanya asam, saya nggak suka. Jadi mau nggak mau saya pesannya tuh coffee latte, gitu. Nah, menurut saya coffee latte yang harganya puluhan ribu itu, menurut saya ya, saya penggemar kopi hitam, nggak worth it saya minum. Saya mendingan ajak saya makan kenyang aja daripada suruh saya ngopi di coffee shop mahal. Saya gitu ya. Nah, setelah saya punya kopi Arabica, akhirnya kan saya iseng. Si cafe Arabica ini saya campur dengan beberapa brand susu. Gitu ya. Saya senang minum coffee latte di salah satu coffee shop yang terkenal. Dia pakaiin dengan susu almond. Pure almond gitu. Dan saya suka banget. Ternyata dari cafe Arabica saya dapat rasa yang sama. Saya campurin dengan susu almond, beli di supermarket yang 1 literan gitu, yang tapi nggak ada gulanya ya, benar-benar pure susu almond. Saya campur, lah rasanya juga sama. Akhirnya saya share di grup. Saya share juga dengan susu putih. Semua pada ikutan minum, ternyata pada bilang ini enak banget. Jadi berasa sayang minum di kafe. Nah, jadi sekarang kalau ditanya kita ngumpulnya di mana, coffee shop yang ini gitu. Aduh, dalam hati saya minum apaan lagi ke situ, orang nggak ada yang bisa, karena nggak worth it sekali, harga puluhan ribu. Dengan kalau satu kita kan 50 saset kan cuma 100.000 ya, itu bisa minum sekeluarga gitu. Jadi ya makin sayang aja. Jadi di Cafe Arabica Atomi itu bisa banget dicampur dengan brand-brand susu lainnya yang kita tinggal tunggu susu Atomi keluar susu aja deh gitu. Udah habis dah itu brand di luaran. Jadi itu rasanya tetap enak. Cobain deh, nggak kalah sama yang di coffee shop mahal. Nggak kalah sama sekali. Karena saya memang pencinta kopi banget gitu. Itu sih Len. Thank you ya. Iya, thank you Pon. Sama, saya juga senang kopi tubruk dan sama nggak suka Arabica awalnya. Arabica yang di sini asam tuh nggak enak. Iya, nggak enak. Perut juga nggak enak gitu.
Iya, keren ya. Kopi Atomi luar biasa banget ya. Makanya saya juga dulu selalu ke kafe brand itu Amerika itu ya. Yang keren banget lah. Ya buat saya itu enak banget dan wangi kopinya itu luar biasa ya. Tapi kan satu gelasnya teman-teman tahu sendiri ya. Kalau kata suami saya, kalau setiap hari minum itu juga lumayan di kantong gitu kan, bukan lumayan lagi ya, babak belur juga nih gitu kan. Tapi kadang-kadang setiap pengen ngopi, habis kita nggak bisa nemu kopi yang enak ya, bener nggak Fon gitu kan? Betul. Jadi akhirnya ya udahlah, gue beli itu 2 hari 3 hari, ya udah beli lagi gitu kan. Tapi sekarang luar biasanya, semenjak ketemu kopi Atomi, saya itu udah hampir nggak pernah lah, jarang lah ya, mungkin 1-2 kali ada, tapi jarang. Bahkan saya waktu kemarin road trip ke Bali aja, saya itu bawa tumbler, saya isi kopi Atomi. Kalau di hotel saya mau check out, saya minta es batu sama dia ya, saya taruh, itu udah kayak nggak kalah deh rasanya. Benar teman-teman, wah ngirit banget. Saya isi kalau satu tumbler yang rada besar, saya isi sekitar 2-3 saset. Kalau mau pakai es, saya kasih 3 saset, saya isi air, langsung saya masukin es batu, tutup, saya bawa di jalan, aduh itu nikmatnya gitu ya, nggak kalah deh teman-teman, dan hanya berapa ya, nggak nyampe 6.000 loh teman-teman, gitu kan, gitu, setiap hari saya minum kopi Atomi luar biasa. Tadi ada Listen ya, Listen, where are you? Yuk, Nah, ya, silakan. ikutan deh, sharing deh. Nah, Ya. kalau tadi kan teman-teman adalah pecinta kopi. Kalau saya sebaliknya, saya orang yang nggak ngerti kopi. Jadi rugi kalau ajak saya ngopi di tempat kopi yang mahal. Karena buat saya kayaknya kok sama-sama aja gitu ya. Nah, dengan adanya si Cafe Arabica ini, saya nemuin kopi yang murah tapi mewah, bener itu. Kalau bicara elegan, tadi Maipi bilang bener, itu elegan banget. Saya tuh karena nggak ngerti kopi, jadi saya tuh pede. Saya pede berbagi sama orang yang ngerti kopi. Nah, kalau saya diajak ke coffee shop, cobain nih, enak nggak nih? Gak ngerti, jujur aja. Saya mah enak-enak aja, semua juga enak aja semuanya. Apalagi kalau di traktir, lebih enak lagi gitu ya. Nah, jadi ketika saya bawa ini kopi Arabica, saya ceritanya sama orang yang ngerti kopi, saya pede. Nah, itu satu poinnya. Jadi kita nggak ragu berbagi barang yang berkualitas bagus. Kemudian yang kedua, ini kan sarana buat kita promosi tapi murah gitu. Promosinya bisa ke berbagai kalangan, bagi-bagi juga udah nggak sayang-sayang karena memang seneng gitu ya. Kita nggak bisa beli yang isi 50 ya, udah kalau teman-teman yakin dah belinya yang 200 gitu ya. Pasti kita selain bagi-bagi juga seneng, buat minum juga aman gitu, udah pasti. Nah itu juga pembuka jalan, karena saya ada beberapa temen yang tadinya nolak-nolak soal Atomi, begitu saya share, begitu ketemu, bahkan orang dari yang baru ketemu, baru kenal juga, nih cobain. Dari situ loh bisa mereka buka hati, terus buka mau nyoba produk-produk Atomi yang lain. Jadi ini benar-benar top banget kalau buat saya. Cafe Arabica nggak boleh nggak ada, satu dibuka, satu yang utuh di rumah pasti ada gitu. Jadinya nggak boleh sampai kehabisan. Terus udah gitu satu lagi sharing juga kan saya kebetulan suka ikut ini ya hiking kayak gitu. Kalau di Curug gitu kan susah nemu kadang-kadang nggak ada warung, nggak ada apa gitu ya. Nah ini si Cafe Arabica gini selalu ada, dan saya bawa botol air yang kecil. Jadi bener nggak usah ketemu air panas, tinggal di shake aja, tinggal menikmati di bawah siraman air terjun, itu nikmat banget. Oke, itu aja sharing dari saya. Cilisen, share Ya. juga waktu itu kan salah satu member Cici kan ada yang sempat kaget tuh waktu lagi nanya berapa nih harganya. Ternyata Cici bilang nggak nyampe 2.000 ya, kalau yang satu dusnya isi 200 saset kan, dia sampai kaget tuh. Jadi ini memang satu produk Atomi yang saya juga pede banget kalau share gitu ya. Cuman mental tadi seperti yang udah bilang, ketemu yang pecinta kopi,
dibilang ini bubuk nggak akan enak, saya mental. Tapi sekarang saya makin pede lagi nih bisa ngejelasin tadi yang udah Leni jelasin sih. Iya, benar itu juga sama pengalamannya sharing. Dia suka kopi, dia ada gangguan lambung dan dia kaget dia bisa minum ini. Terus saya suruh tebak, dia nebaknya 10.000. Jadi benar ini kopi mewah. Jadi pede ya teman-teman kalau mau sharing Cafe Arabica. Itu aja. Ya, luar biasa. Thank you, Listen. Thank you, Lin. Ini juga ada sharing dari si ini ya, Ibu Mariam. Mau buka mic juga boleh, Bu, kalau mau cerita lebih lagi tentang ketemu kopi Atomi ini. Apalagi pas ya, karena lambungnya bermasalah. Emang kopi Atomi luar biasa sih. Kalau buat yang punya masalah lambung ini, memang banyak banget sih testimoninya ya. Yang benar-benar nggak bisa ngopi gitu ya, ketemu kopi Atomi ini terbantu banget, memang luar biasa. Ada lagi, ini yang bisa yang pada ahli-ahli memasak juga ya, si Anita gitu nih, kalau bikin kue dari kopi Arabica ya, bikin dari kopi Arabica juga bisa nih teman-teman. Jadi ada wangi kopinya juga aman ya, jadi mau dimakan sama anak kita yang masih kecil pun gitu ya, yang masih baru belajar makan juga nggak apa-apa gitu. Ada lagi teman-teman? Ikutan cerita dong. Oh iya, nah ini masternya keluar. Sorry, joinnya terakhir karena gara lagi ada yang konsultasi. Ya. Oke. Aku nggak ngikutin cerita lengkapnya Leni, cuman ikut ekor-ekornya aja nguping di sampingnya Pak Boas. Ya, jadi kopi Arabica Atomi memang bagus banget ya. Saya juga sejak kenal kopi Arabica Atomi, mau diajak nongkrong ke coffee shop yang mahal pun rasanya sayang ya. Kalau ke sana bawa kopi sendiri, belinya makanan. Jadi di termos bawa kopi sendiri. Kata anakku gini, ih mami nggak etis banget deh. Bawa kopi sendiri, masa di coffee shop bawa kopi sendiri? Habis di sini kopinya mules. Kalau minum kopi yang di situ mules, teman mami kepengen ikut duduk sama comot-comot kue aja gitu. Jadi ngirit gitu ya kopinya bawa sendiri gitu kan, paling comot-comot kuenya. Karena kopi Atomi ini nggak membuat sakit mah ya. Jadi memang benar orang kalau ada masalah lambung ngopi Atomi paling aman. Saya dari dulu seneng ngopi, tapi perutnya nggak bisa kompromi. Kalau habis minum kopi pasti kerucuk-kerucuk gitu ya, perih, kerucuk-kerucuk, ujung-ujungnya minum obat mah. Tapi sejak kopi Atomi ini aman ya. Dan yang paling penting menurut saya, Atomian kalau kepengen jalanin bisnis Atomi, wajib punya kopi. Meskipun Anda nggak doyan ngopi, milikilah kopi di rumah Anda. Apalagi kalau ketemu orang mau ngobrolin Atomi. Karena kita perlu tundukkan dulu perut. Pasti nanti prospek jalan lancar ya. Jadi di rumah saya kopi itu salah satu icebreaker. Setiap orang yang duduk main ke rumah dari luar saya ajak duduk, akhirnya ngopi bareng dan pembicaraan tentang Atomi bisa lebih lancar ya. Kopi ini bagus banget kalau kita buat bagi-bagi sampel, harganya terjangkau ya. Taruh di tas kita, ketemu orang di mana saja, prospeknya pakai kopi. Ya, saya ke bank, tasnya ada kopi gitu ya. Jadi dengan kopi itu ternyata punya banyak kenalan. Dan kopinya kan kemasannya mewah, rasanya juga enak ya, cuma harus dikasih tahu. Airnya 1 cup kecil aja, 100 ml, karena kalau kebanyakan jadi hambar ya. Dan saya mah udah kopi Atomi ini kopi yang lain lewat deh, mau diajakin kopi yang semahal apapun, buat saya Kak Cik Listen deh nggak ngefek. Kopi ya kopi, pokoknya kalau nggak cocok di perut saya buat mules, mau semahal apapun, saya nggak urusan gitu ya. Dibawa ke coffee shop yang aneh-aneh, ujung-ujungnya dibeliin sampai rumah, balik-baliknya kopi Atomi lagi gitu. Jadi memang kopi Atomi ini kopi terenak sedunia menurut saya, dan harganya terjangkau, terus kualitasnya sangat bagus ya. Kita tahu bahayanya kalau kita sering ngopi yang pakai creamer coffee whitener ya. Di luaran kan kalau coffee 3 in 1 itu selalu pakai coffee whitener. Nah, itu bahaya banget teman-teman ya. Jadi jangan
apa ya, terpikat dengan istilahnya, oh ada creamernya. Kan kita kalau ke hotel ngopi semuanya banyakkan creamer ya. Creamer itu sangat bahaya. Kalau Anda sering konsumsi creamer, itu ibarat sering minum minyak goreng. Bayangin aja minyak goreng deh, apapun lah, mau bimoli, mau tropical, itu kan semua yang pakai palm oil. Bayangin tiap hari berapa banyak buat mereka yang suka ngopi 3-in-1 ya, berapa sendok minyak goreng Anda minum tiap hari. Ujung-ujungnya membuat plak di jantung dan pembuluh darah kita bisa bermasalah. Dan itu bisa memicu masalah jantung koroner. Ya, kopinya sih nikmat di mulut, tapi sampai ke pembuluh jantung itu berbahaya. Jadi coffee whitener, coffee creamer itu sangat-sangat tidak aman untuk kesehatan. Nah, coffee creamer ini banyak dipakai nggak cuma di kopi sebenarnya ya. Banyak minuman-minuman di luaran gitu ya, kalau mau murah rasanya seperti ada rasa susunya, mereka pasti pakai creamer nabati. Ya, di susu kental manis pun kadang mereka pakai creamer nabati. Itu mereka pakai palm oil. Jadi palm oil ini sangat tidak bagus untuk kesehatan jantung kita. Kalau memang mau kopi hitam ditambahin creamer, lebih baik pakailah susu segar. Masih oke ya, daripada kita pakai creamer yang bentuknya powder. Ya, coffee mix itu semua pakai. Nah, di Atomy inilah satu-satunya yang saya baru ketemu kopi 3-in-1 tetapi creamernya dari kasein. Jadi kita bisa minum susu tanpa kopi 3-in-1 tanpa merasa bersalah ya. Yang hobi kopinya agak pahit, ditambahin black coffee enak. Saya biasanya kalau satu kopi 3-in-1 itu saya tambahin setengah, atau kalau membuatnya 2 saset yang kopi 3-in-1, black coffee-nya 1, itu enak perbandingannya. Atau kopi 3-in-1 ditambahin ginseng juga enak banget ya. Kalau pengen buat kayak es teler campurin alpukat, enak juga ya. Jadi banyak cara menikmati kopi. Ini kopi murah tapi nggak murahan ya. Jadi kita ngopi sehat dan kopinya keren ya. Bayangin aja kalau ngopi katanya lagi duduk depanan ngadepin Lee Min Ho gitu ya, kopi Korea gitu kan ya, jadinya seger ya. Oke, thank you. Thank you, Buria. Itu harus nonton drakor dong, Buria. Itu dia. Langsung di pause. Minumnya di depannya Lee Min Ho. Betul. Ini di sebelahku ada Lee Min Ho terus sih. Jadi kopi Atomy cocok ya, Buria ya. Cocok. Iya benar. Ini teman-teman juga banyak yang sharing di kolom chat nih ya. Gitu. Nah, kalau boleh dicampur susu kedelai, bubuk atau cair, boleh banget dong ya. Menikmatinya boleh berbagai cara, teman-teman. Karena kopinya sendiri sudah bagus, sudah nikmat gitu, teman-teman ya. Jadi kalau mau ditambah, kata Buria tadi, mau ditambah alpukat, mau ditambah ginseng, mau ditambah segala macam, tadi Foni juga tambah susu sendiri ya. Semuanya tambah nikmat, bukan tambah nggak nikmat. Aku nambahin sedikit ya. Jadi gini, kalau di Indonesia, pabrik-pabrik kopi di Indonesia itu punya banyak grade kopi. Nah, bahkan kulit kopi itu pun bisa dibuat mirip-mirip kopi. Jadi banyak kopi-kopi 3-in-1 yang saset di pasaran. Itu sebenarnya mereka nggak pakai biji kopinya tuh hanya sedikit gitu. Tapi mereka banyak pakai dicampur dengan kulit kopi juga. Kulitnya dan lain-lain. Dan yang mereka lakukan apa? Dia tambahin esen kopi. Makanya teman-teman gak heran kalau minum kopi 3-in-1 yang di luaran itu, nanti pipis coba dicium kamar mandinya. Bau kopi banget tuh, kayak makan bolu, kayak makan itu loh roti kopi yang ada di mall-mall, kayak yang di Taman Anggrek yang aku tahu itu ya. Itu kalau makan roti itu, sekian jam kemudian pipisnya bau banget. Itu nama bahannya furfuryl mercaptan. Jadi saya dulu kerjanya sebagai flavorist, pencipta rasa. Jadi kalau pabrik-pabrik kopi yang dia mau membuang, mau berhemat lah ya, membuat paket-paket ekonomis yang harganya terjangkau gitu, mereka kasih base kopi itu benar-benar rasanya nggak enak. Dan itu banyak campuran kulit dan macam-macam. Tapi tugasnya flavor house adalah masking rasa. Jadi kita ciptakan rasa
yang bisa mengimitasi rasa kopi beneran. Tinggal mereka minta aja. Ya, mau rasa Arabica, mau arah Robusta, mau arah apa. Kita para flavorist itu ahlinya menciptakan yang begituan. Tapi kalau udah urusannya sudah diminum keluar pipisnya, nggak bisa ditipu. Ketahuan yang kopi bener sama yang itu kopi pakai esen. Jadi teman-teman kalau ngopi itu, Atomi masih ada sedikit aroma kopi pipisnya. Tapi nggak akan sekenceng kalau Anda beli kopi 3-in-1 di pasaran. Jadi sebenarnya yang Anda makan itu apa kalau Anda minum kopi 3-in-1 di luaran? Dosanya banyak. Ya, satu, esennya banyak banget. Ya, itu pasti. Karena mereka masking kopi murah nggak bakal bisa rasa enak deh kalau nggak main perasa. Yang kedua, Anda banyak mengkonsumsi minyak palm oil. Itu mengganggu kesehatan jantung, pembuluh jantung kita. Kemudian gulanya. Gulanya juga kalau gula pasir di Indonesia ini kebanyakan pakai pemutih. Ya, itu juga berbahaya juga untuk kesehatan. Nah, jadi sebenarnya nilai baiknya kopi itu kita nggak bisa nikmati, tapi sebenarnya banyak negatifnya gitu yang kita dapat ketika kita ngopi yang ada di luaran. Harganya juga dengan Atomi nggak lebih murah loh. Bahkan kopi-kopi Malaysia. Kami ini pecinta kopi Malaysia sebelum ketemu Atomi. Ya, kalau beli kopi Malaysia rasanya udah happy banget, padahal harganya mahal ya. Hitung-hitung satu saset, meskipun sasetnya memang lebih gede gitu, itu tuh lebih mahal. Ke Malaysia kemana beli? Kalau ke toko-toko buah yang di Jakarta carinya kopi Malaysia. Aduh, ternyata setelah saya baca komposisinya itu benar-benar mengerikan ya. Sejak ketemu kopi Atomi ini rasanya bersyukur banget ya. Jadi teman-teman bukan hanya melihat harga, bukan hanya melihat rasa, tapi kita juga harus membaca nilai gizi dari suatu produk yang kita konsumsi. Itu penting ya. Apa yang masuk mulut kita ini kenikmatan sejengkal teman-teman. Tapi kalau nggak sehat itu dosanya panjang. Setelah tenggorokan ke bawah ini urusan dosa kita ya. Enak cuma di mulut doang. Jadi kalau di Atomi enak di mulut sampai ke dalam pun aman. Itu kehebatannya kopi Atomi. Ya, thank you. Thank you, Bu Ria. Nah, hari ini teman-teman yang belum sempat beli kopi, pastinya habis ini bisa order ya. Karena udah deh, tinggalin kopi-kopi yang sebelumnya. Kalau udah ketemu Atomi memang, wah, nggak kalah dengan kopi-kopi yang di luar yang mahal itu ya. Jadi luar biasa lah teman-teman. Saya aja sekarang suami saya kayaknya happy ya, karena kalau lagi perjalanan lewat tol biasanya selalu mampir tuh ya di pemberhentian dan pasti pengen beli kopi gitu kan. Nah, sekarang irit ya lumayan 50.000, 60.000 nggak keluar tuh teman-teman bawa kopinya dari rumah gitu. Oke, ada lagi mungkin teman-teman ya Kak, kalau ya. tadi sorry ya nggak buka ini. Oke, Aku tadi ada tamu nggak ngeh apa sih? Ada tambahan nggak soal creamer? Karena sebetulnya apa ya disebutnya kasein alami itu penting banget karena kalau creamer di luaran di kita tuh 99,9% itu mengandung aluminium yang menyebabkan Alzheimer. Tadi udah dikasih tahu belum? Karena kalau ada yang ngasih tahu sorry aku jadi double. Enggak, belum. Iya. Jadi itu apa ya namanya? Hampir semua creamer ya, karena tadinya saya juga kan mau buka, ya udah beli alatnya, udah segala macam, bahannya dari Taiwan, gitu udah mau buka gitu saya lihat, aduh sama aja dari Taiwan juga ingredients-nya ya, creamernya selalu mengandung aluminium gitu, jadi itu sangat nggak bagus buat Alzheimer ya gitu. Jadi kalau kita ini creamernya tuh kasein alami tuh bagus banget gitu, udah gitu aja. Ya. Oke, nah teman-teman itu juga pertimbangan ya sewaktu kita mengetahui apa itu kasein, tadi Bu Ria udah jelasin, Cing udah jelasin, ya masih banyak teman-teman tadi juga, terus sistem dari apa namanya teknologinya ya, pembuatan dari kopi Arabica Atomi ini teman-teman, kalau dihargain segitu masih nggak beli sih kata saya rugi ya gitu, karena
itu yang bikin kata Bu Ria dari atas kita minum enak, masuk ke bawah juga nggak berbahaya bagi tubuh kita. Makanya happy banget sih teman-teman ya ada di Atomy. Kita punya produk-produk yang kualitasnya nggak murahan ya, walaupun harganya murah teman-teman. Kita bisa ngomong harganya murah karena kita sudah tahu kualitasnya gitu ya. Jadi kalau kita belum tahu kualitasnya nih teman-teman, kita ngomong mahal gitu ya. Kadang-kadang orang-orang yang belum kenal. Nah teman-teman semua hari ini juga bisa menceritakan tentang kopi Atomy ini murah sekali gitu ya, dengan kualitas yang kasein susu, tidak berbahaya buat kesehatan dan sebagainya, luar biasa. Oke, tambahin dikit sih. Oke. Nah, kalau yang tadi kan udah dalam-dalamnya ya. Nah, kalau saya mah tambahin cara penjualannya lah. Kalau saya sih gini, kalau Atomy itu kan kopi Atomy ya, kadang-kadang orang nggak mau minum kopi itu gara-gara biasanya kalau yang punya mah akut itu kalau nggak GERD kayak saya, ditawarin kopi gimana pun nggak akan mau, Ci. Walaupun kita bilang low acid segala macam nggak akan mau. Tapi kalau kita bikin jadi bolu ya, dia mau. Nah itu, jadi saya tuh selalu pokoknya kalau misalnya udah pengen jual ini ya kopi Atomy ke tetangga-tetangga, caranya gampang, bikin bolu kukus, masukin si kopi Arabikanya ya, kayak 4 saset gitulah. Terus udah gitu kalau nggak saya bikin bapau kopi, Ci. Itu ya, buka semua jendela, buka semua pintu. Terus udah gitu kita langsung kita bikin itu bolu ya siang-siang. Besoknya ibu warung depan rumah tuh sama tetangga pasti datang beli kopi. Nah begitu ya cara-cara jualannya. Kalau saya sih sharingnya itu aja. Luar biasa. Thank you Anita. Komplit banget nih ya teman-teman semua. Tadi kafeinnya udah ada yang dapat belum? Kafeinnya berapa? Belum Lin. Siapa sih? Nah, pokoknya itu tuh kan proses pembuatan. Kalau proses pembuatannya mah enggak ya. Jadi salah satu proses pembuatannya tuh supaya kafeinnya rendah. Iya. Tahu ya. Tapi angkanya belum. Belum. Tadi ada yang nanya tapi gue belum dapat. Tadi ini udah kejawab belum ya? Belum Kak, belum dapat. Belum, Cing. Oke, nanti coba ya kalau ada. Ya tadi kalau kafeinnya rendah tuh sudah disebut ya karena memang proses pembuatannya tadi udah dijelasin. Jadi teman-teman cuman walaupun begitu tetap ya aroma, rasa dan sebagainya tidak mengurangi kenikmatan lah, yang penting itu ya kayak gitu. Nah itu terus Anita jualan juga teman-teman boleh jadi dipraktekin gitu ya. Jam tetangga semua di rumah. Jadi bikinnya harus pas udah di rumah ya. Kalau lagi pada kerja, cuma mbak-mbaknya doang yang mencium baunya. Kayak gitu, pastikan teman-teman. ada orang sih, pastikan. Makanya nih terus pastiin udah pada pulang ya, apalagi pulang kerja ya nih dikasih aroma-aroma begitu ya. Wah mantap gitu. Oke, ada lagi? Nah ini mungkin mau nambahin apa lagi nggak? Diberikan kepada anak-anak yang terkena step ya. Saya sendiri sebenarnya kalau yang step pakai kopi ini saya kurang paham ya. Mungkin teman-teman yang lain ya kalau katanya memang kan kalau dengar dari orang tua zaman dulu saya juga, tapi saya sendiri belum cari tahu kalau yang step pakai kopi. Nah kalau kopi Atomy ya tetap boleh sih ya kalau menurut saya gitu. Tapi itu terbukti secara ilmiah atau enggak sih dikasih kopi kalau step kayaknya nggak tahu, saya belum cari, cuman memang dengar aja zaman dulu. Nggak tahu tuh mungkin Cing tahu gitu step memang harus kasih kopi gitu Cing? Nggak tahu. Nggak ada ya, makanya nyari-nyari belum sempat dapat sih saya kalau secara ilmiahnya, cuman dari turun temurun aja itu supaya nggak step kasih kopi, supaya nggak step kasih kopi gitu kan. Itu saya rasa Ci, karena anak saya step waktu kecil. Saya pernah nanya ke dokter, ketiga dokter itu tidak benar. Jadi jangan deh, karena malah itu rusak lambung ya. Jadi itu tuh cuman hoax kayaknya, karena kalau 3 dokter anak, waktu itu saya nanya di rumah sakit M juga ya. Nah itu karena anak saya kan bolak-balik situ tuh, step. Nah katanya nggak ada hubungannya, karena saya pernah ngomong waktu itu sudah saya kasih kopi kok gini, malah jadinya anaknya mah.
Iya ya, sayang banget ya. Karena ya itu kadang-kadang kita nggak tahu juga sih. Memang sekarang sih sebenarnya ada Mbak Google. Kalau memang kita mau googling banyak sih informasinya. Cuman kalau yang memang step dikasih kopi, saya sih hanya tahu dari orang dulu gitu ya. Tapi nggak pernah dikerjain karena puji Tuhan si anak saya nggak pernah step gitu ya. Cuman waktu masih anak saya kecil, suster suka kasih kopi gitu. Maksudnya kopi hitam gitu 1 sendok kecil gitu. Saya suka tegur gitu. Cuman kata dia nggak apa-apa Bu, bagus biar nggak step gitu kan. Saya bingung, nggak tahu step, nggak ada gitu ya. Jadi udah dijawab ya teman-teman. Tadi Anita sudah bertanya 3 dokter, berarti ini tidak ada hubungan. Oke, ada lagi teman-teman? Ya ini mah keren banget lah pokoknya kopi Atomi ini. Silakan teman-teman berganti dengan produk-produk Atomi ya. Memang kalau produk seperti ini kita itu mendapatkan banyak info ya sebenarnya tentang produk-produk Atomi yang kalau kita baca kan gitu-gitu aja gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau lagi produk kadang-kadang banyak sekali teman-teman yang mau sharing di sini gitu ya, yang jadi makin membuktikan gitu ya bahwa produk Atomi ini bukan cuma iklan ya, tapi benar-benar terbukti berkualitas. Oke, ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada kita tutup ya, udah jam 4 lebih nih. Kita foto dulu ya. Yuk kita foto dulu yuk teman-teman. Boleh dibuka videonya. Ini totalnya ada 3 halaman. Oke, yuk kita ini para Atomian nih pengennya sharing produk Atomi itu karena ingin berbagi kebaikan gitu ya. Kita udah ngerasain manfaatnya. Kadang sedih gitu kalau lagi nawarin produk ke temen, lalu dianggapnya itu kita mau jualan, cari untung, katanya segala macam bla bla bla. Aduh, kayaknya sedih banget gitu ya. Tapi justru kita ingin mereka juga bisa merasakan manfaat yang sama gitu ya. Kita sangat bersyukur ketemu produk-produk Atomi gitu ya. Ini baru bahas kopi, baru kopi nih ya. Belum yang lain, ini kopi aja ini udah mungkin yang baru dengar ini, waduh ini kopi Atomi ini saya rasa yang belum coba pasti pengen coba gitu ya. Apalagi untuk kesehatan kita, jangka panjang kita ini sangat maksudnya nggak usah dikhawatirkan lah gitu ya. Tadi udah dijelaskan berbagai macam rupa. Oke, yuk halaman pertama dulu ya. 1, 2, Ibu Ria bikin ini aja. 1, 2, 3. Oke. Yuk halaman kedua dan halaman ketiga. Oke, saya kembalikan kepada Ika. Ya, oke, terima kasih teman-teman. Sebelum